yang harus dilalui oleh manusia. Namun yang perlu diingat di dalam hidup di dunia ini banyak permainan, banyak sandiwaranya. Tetapi tidak semuanya permainan, tidak semuanya sandiwara. Di dalam Al-Quran, kemarin waktu menjelaskan hadis, kita katakan innamal hayatud dunya lahu wa laib. Kehidupan di dunia ini merupakan permainan dan sandiwara, iya, tetapi tidak semuanya. Itu namanya hasar makhsus, pembatasan yang telah dikhususkan. Tidak semua hidup ini lahwun wa la'ib. Hidup ini ada yang serius. Karena itu Allah mengingatkan kita, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Kehidupan di dunia ini harus dimanfaatkan, karena tanpa dunia akhirat tidak bisa kita lalui. Sunnatullah demikian. Jalanilah kehidupan di dunia ini. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Bapak dan Ibu, kalau mati dan hidup itu merupakan makhluk, kira-kira seperti apakah bentuknya itu? Seperti apa kematian itu? Seperti apa kehidupan itu? Beberapa ahli tafsir menyampaikan, tidak ada memang landasan riwayat, tapi karena sahabat yang menukilkan ini, barangkali ini merupakan suatu riwayat dari Rasul yang tidak dirafa'kan kepada beliau. Allah menciptakan kematian itu seperti kibas. Tahu ibu, kambing besar, tanduknya biasanya membengkok, bulunya lebat. Apabila maut itu lewat, jangankan akan tertabrak oleh kita, yang terbau-baunya saja akan mati. Itu kata Ibnu Abbas, wal Kalbi dan Muqatil. Allah menciptakan kematian seperti kibas. Apabila dia lewat di suatu tempat, siapa yang tercium baunya saja akan menemui ajalnya. Ketentuan Allah datang kepadanya. Sedangkan Allah menjadikan hidup itu dalam bentuk binatang kecil sedikit, dari kuda, dari begal, besar sedikit dari keledai. Dan itulah yang menjadi tunggangan para malaikat. Apabila dia lewat pada sesuatu, maka sesuatu akan menjadi hidup. Apa saja yang dilintasinya akan ada kehidupan di tempat itu. Waqila, dan dikatakan orang, itulah bekas jejak hidup kehidupan dijadikan oleh Allah yang pernah diambil oleh Samiri dan dimasukkannya ke dalam patung anak sapi, sehingga anak sapi pandai bicara dan hidup di depan Bani Israel, yang akhirnya mengakibatkan Bani Israel sesat dan menyembah patung itu. Tapi walau bagaimanapun, apapun riwayat yang disampaikan dari Ibnu Abbas oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yang jelas tidak ada manusia yang tahu benar hakikat kematian dan kehidupan itu. Kenapa? Karena manusia tidak mengetahui banyak hal tentang hal ini. Persoalan kapan roh ini akan berangkat dari tubuh. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak tahu di tempat mana dia akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Wallahu a'lam.
Kalau kita bertanya tentang ruh ini kapan dia akan berangkat, kita tidak banyak tahu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah Muhammad, urusan ruh itu adalah urusan Tuhanku, urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu melainkan qalil, sedikit saja. Mari kita lihat lagi ayat itu. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Kenapa di dalam ayat ini bukan hidup yang didahulukan, padahal kita dalam keadaan hidup? Kenapa kata-kata maut yang disebut lebih dahulu, kemudian baru hidup? Padahal yang diajak oleh Allah untuk merenung adalah orang yang sedang hidup. Orang mati tidak faham ini lagi. Tetapi begitulah uslub Al-Quran, begitu gaya Al-Quran, begitulah ketentuan Allah bagaimana menyadarkan umatnya. Di dalam surah Al-Baqarah, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana kamu engkar kepada Allah padahal kamu amwat, kamu dalam keadaan mati. Fa ahyaakum, kemudian dia hidupkan kamu. Mati juga duluan disebut. Sering orang bertanya, kenapa mati yang dahulu? Padahal yang diajak oleh Allah untuk merenung sekarang yang di dalam masjid ini adalah orang-orang yang hidup. Ulama tafsir juga merenungkan itu. Kenapa Allah menyebutkan al-maut duluan lebih daripada haya? Di antaranya adalah ayat ini adalah mau'izah. Ayat ini adalah peringatan menyadarkan hati yang keras. Orang-orang yang merasa berkuasa di muka bumi ini, orang-orang yang lupa dengan hakikat dirinya, bahwa sebenarnya tidak ada yang dia miliki, dia hanya berkata saja. Yaqulu ibnu Adam hadza mali wa hadza mali wa hadza mali, dalam hadis qudsi. Anak Adam terus berkata, ini saya yang punya, ini hak saya, ini kepunyaan saya. Wa mal ibni Adam illa ma akala fa afna. Yang dipunyai anak Adam tak lebih yang dia makan, itu pun telah habis. Wa ma labisa fa abla. Yang ia pakai itu pun lusuh. Nah, yang dia miliki tak lebih yang ketiga, wa ma anfaqa fa abqa. Yang dia infakkan itulah yang dia kekalkan, dan itu tidak banyak. Nah, karena itu manusia mesti disadarkan. Dengan apa manusia disadarkan? Dengan hidup atau dengan mati? Dengan mati. Didahulukan kematian disebut oleh Allah agar dia begitu membekas pada diri orang yang membaca ayat ini. Orang yang merasa akan hidup 100.000 tahun lagi, sebagaimana di dalam puisi, aku ingin hidup berjuta-juta tahun lagi. Katakan kepadanya, alladzi khalaqal mauta wal haya. Kematian itu ciptaan Allah. Jadi di sini Allah mengajak kita untuk bisa berpikir tentang kematian. Itu yang sulit. Kalau memikirkan hidup tidak perlu diajari. Ibu-ibu dan bapak-bapak dari mulai jago sampai lalu hidup sana bikin. Kan hidup terus kan? Besok akan mengalok lain. Anak kok gadang akan mengaloknya. Hidup saja yang kita fikirkan. Sehingga kita terlupa bahwa hidup ini tidak akan selamanya. Karena itu perlu diingatkan kematian. Makanya mati didahulukan.
Sulit mengajak orang mengingat-ingat mati. Iya. Begitu mudah mengajak orang untuk mengingat hidup. Kenapa? Tanpa diajak dia telah berfikir lebih dulu tentang hidup itu. Kalau nyoba pikir mati, tidak serupa kini manusia. Jadi didahulukan menyebutkan mati agar jangan terlalu manusia ini memikirkan kehidupannya sehingga seolah-olah dia tanpa batas, dia bisa merajalela di permukaan bumi ini. Kematian disebutkan lebih awal. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau bekerja, sering yang hadir adalah hidup. Pak, kok jago pagi mana pak? Awak kan kaya duit je oleh kuah. Mencari lawak lain. Nah, untuk apa kematian itu diingat? Tak kala kita mencari kehidupan, jangan lupakan bahwa hidup ini akan menemui suatu pemberhentian yang dinamakan dengan kematian. Bukan ayat ini saja yang mengajak kita untuk mengingat mati. Ayat-ayat lain juga begitu banyak. Misalnya ayat iqtaraba lin-nasi ajaluhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ayat-ayat wattaqu yawman, takutlah satu hari la bai'un fihi wala khullah, tidak ada lagi tawar-menawar pada waktu itu. Banyak sekali ayat-ayat yang ingin menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh berfikir sebelah, harus seimbang. Tak kala berfikir kehidupan, jangan lupakan bahwa kematian pasti datangnya. Tetapi jangan berfikir mati terus, nanti tidak berjalan hidup ini. Ada orang yang keterlaluan mati senang dipikiran. Tindak sesedonyo lagi. Kamu kak kadai ngalu kak kadai wak mati je nyo. Nah, ndak jadi. Anak kadang-kadang mengagak kadang-kadang menanyo ke mati je siaknya. Tidak bisa. Allah mengajak seimbang. Ada suatu syair yang dikatakan, "Law 'alimal walidu annahu yulidu lil maut ma waladal walid, walau 'alimal bani annahu yabni li kharabin ma banal bani, walau 'alimal jami'u annahu jama'a liwarisin ma jama'al jami'." Kalau seandainya orang ini hanya berfikir, seorang orang tua hanya berfikir bahwa anak yang dilahirkannya akan mati, maka dia tidak akan pernah mau melahirkan seorang anak pun. Panek wak melahirkannya ke mati jusuanya. Cak indah. Begitu. Kalau seandainya orang yang membangun rumah ini hanya berfikir bahwa rumah ini akan hancur, digoyang gempa, akan dihantam oleh berbagai macam bencana, dibangun-bangunannya keruntuh aja. Kalau seandainya orang yang berfikir hanya sebatas kalau mengumpulkan harta indah ke untuk awak, hanya ke ditinggal untuk orang, mungkin berhenti mencari Allah ngoiko seko. Tapi ingat, kehidupan ini realita yang sekarang sedang kita hadapi. Tidak bisa diingkari, dia harus berjalan. Yang dimaksud dengan ayat ini bukan kita menjadi orang yang duduk tanpa berbuat, tetapi seimbangkan bagaimana kita mempersiapkan diri dalam kehidupan